warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KKN BBM 64, kelompok 58 akan menjelaskan tentang dagu sibu, yakni dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat secara benar. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa sih dagu sibu itu. Dagu sibu adalah prinsip penting yang harus Anda terapkan ketika mengelola obat. Dagu sibu sendiri merupakan singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Nah, untuk mempermudah pembahasan, saya akan membagi menjadi 4 topik besar, yakni yang pertama dapatkan, yang kedua gunakan, yang ketiga simpan, dan yang keempat buang. Oke, langsung saja kita bahas topik yang pertama, yakni dapatkan. Nah, untuk dapatkan, pastikan ketika kalian membeli obat, pastikan Anda mendapatkannya di tempat-tempat yang terpercaya, seperti apotik, toko obat, dan instalasi farmasi di rumah sakit. Jika Anda membeli obat di apotik atau toko obat, pastikan bahwa tempat-tempat tersebut sudah memiliki izin dan sertifikasi. Langkah-langkah tersebut penting dilakukan untuk menghindarkan Anda dari produk obat palsu yang dapat membahayakan nyawa. Nah, perlu diperhatikan, ada 6 poin penting. Yang pertama, obat dapat diperoleh di apotik, supermarket, dan toko obat berizin. Dan yang kedua, untuk obat dengan resep hanya dapat diperoleh di apotik. Dan yang ketiga, pastikan apotik yang Anda datangi terpercaya dan memiliki izin apotik. Dan yang keempat, pastikan ada apoteker yang dapat menjamin obat yang Anda beli. Dan yang kelima, pastikan nomor registrasi, nama, dan alamat pabrik pembuat obat apakah sudah tercantum dengan jelas. Dan yang keenam, teliti dan lihat tanggal kadaluarsa. Nah, selanjutnya topik kedua yang akan kita bahas yaitu gunakan. Nah, untuk gunakan, sebelum menggunakan obat, jangan lupa untuk memperhatikan isi dan penanda yang terdapat di dalamnya. Beberapa isi dan penanda yang harus Anda perhatikan diantaranya: 1. Nama obat industri farmasi pembuat obat. Dan yang kedua, nama obat dan zat aktif yang terkandung di dalamnya. Dan yang ketiga, efek samping yang bisa muncul akibat Anda meminum obat tersebut. Dan yang keenam, indikasi mengenai khasiat dan kegunaan dari obat yang Anda konsumsi. Dan yang kelima, kemasan obat. Perhatikan apakah masih dalam keadaan tersegel, dalam keadaan baik, atau sudah rusak. Dan yang keenam, batas kadaluarsa. Jika melewati tanggal kadaluarsa yang ditentukan, maka jangan dikonsumsi. Dan yang ketujuh, logo obat yang menunjukkan identitas golongan, misalnya obat keras, obat bebas terbatas, atau obat bebas. Dan yang kedelapan, nomor izin edar NIE atau nomor registrasi untuk memastikan bahwa obat tersebut sudah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan, atau yang lebih kenal dengan BPOM. Setelah memastikan isi dan penandanya, gunakan obat sesuai aturan pakai. Aturan pakai ini biasanya tertera di kemasan atau dapat mengikuti anjuran sesuai dari dokter. Nah, selanjutnya untuk topik yang ketiga yaitu simpan. Nah, untuk simpan sendiri, baik sebelum atau setelah selesai digunakan, pastikan Anda menyimpan obat dengan benar. Beberapa cara menyimpan obat dengan benar diantaranya: yang pertama, jauhkan obat berbentuk aerosol dari paparan sinar matahari, serta panas yang berlebihan karena bisa meledak. Kemudian yang kedua, pisahkan obat yang diminum secara langsung dan obat luar. Jangan mencampurnya dalam satu wadah karena takut terminum. Kemudian untuk yang ketiga, jauhkan obat dari jangkauan anak-anak untuk menghindari resiko diminum atau ditelan secara tidak sengaja. Kemudian yang keempat, hindari menyimpan obat dalam mobil dalam jangka waktu yang lama karena membuatnya terpapar suhu panas. Kemudian yang kelima, simpan obat dalam kemasan bawaannya dan jangan lupa untuk memasukkannya ke dalam wadah yang tertutup rapat.
Nah, untuk yang keenam, hindari mencampurkan obat dengan jenis yang berbeda dalam satu wadah yang sama. Misalnya, obat kapsul disimpan bersamaan dengan obat tablet. Nah, untuk yang ketujuh, simpan obat sesuai petunjuk dalam kemasan. Umumnya Anda akan diminta menyimpan di tempat yang kering, sejuk, serta terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Yang kedelapan, untuk obat cair jangan disimpan di dalam freezer agar tidak membeku, kecuali memang disarankan seperti yang tertera pada petunjuk obat kemasan. Dan yang kesembilan, obat berbentuk suppositoria harus disimpan dalam lemari pendingin agar tidak meleleh sebelum digunakan. Nah, jika kurang paham atau kurang mengerti mengenai cara yang benar untuk menyimpan obat, Anda jangan sungkan untuk bertanya kepada dokter atau tenaga kesehatan di sekitar rumah kalian. Nah, menyimpan obat dengan benar juga dapat menghindarkan Anda dari keracunan serta risiko kesehatan yang lainnya. Nah, selanjutnya untuk topik yang terakhir yaitu buang. Nah, untuk buang sendiri, untuk menghindari oknum-oknum nakal yang melakukan proses daur ulang, Anda diwajibkan membuang obat dengan benar. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat Anda membuang obat meliputi: yang pertama, menghilangkan semua label yang menempel pada kemasan maupun wadah obat. Dan yang kedua, hancurkan obat-obatan seperti tablet, kapsul, atau yang mempunyai bentuk padat lainnya sebelum membuangnya. Campurkan obat-obat tersebut dengan tanah atau bahan kotor sebelum Anda menaruhnya di tempat sampah. Kemudian yang ketiga, buang obat berbentuk cairan selain antibiotik ke dalam kloset. Untuk cairan antibiotik, Anda bisa membuang isinya bersamaan dengan wadah yang label kemasannya sudah dihilangkan terlebih dahulu. Nah, berikut adalah ciri-ciri obat rusak yang perlu dibuang. Yang pertama adalah telah berubah warna, bau, rasa, serta timbul noda bintik-bintik gas. Dan yang kedua, bentuknya pecah, retak, berlubang, atau menjadi bubuk. Dan yang ketiga, yaitu kapsul, puyer, tablet menjadi lembab, basah, dan lengket. Dan yang keempat, cairan, salep atau krim menjadi keruh, mengental, mengendap, memisah, atau bahkan mengeras. Nah, berikut adalah cara membuang obat yang baik dan benar. Yang pertama yaitu keluarkan. Keluarkan obat dari wadah aslinya. Kemudian hancurkan. Hancurkan obat tersebut jika berbentuk padat. Kemudian gerus, jika berbentuk cair itu encerkan atau larutkan dengan air. Kemudian amankan. Masukkan ke dalam wadah yang tertutup rapat, bisa kresek atau plastik. Kemudian buang. Buang wadah tersebut ke tempat sampah atau larutkan dengan air. Nah, apa sih bahayanya jika kita tidak menerapkan prinsip dagu si ibu? Berbagai macam resiko kesehatan bisa muncul saat Anda tidak menerapkan prinsip dagu si ibu ketika membeli, menggunakan, menyimpan, atau membuang obat. Contohnya, ketika Anda membeli obat palsu, Anda bisa saja memperburuk kondisi Anda. Hal serupa juga berpotensi muncul ketika Anda mengonsumsi obat yang sudah rusak atau kadaluarsa. Untuk sebagian obat, mungkin akan kehilangan kemampuan atau resistensi dalam mengatasi penyakit, bahkan dapat memicu keracunan atau penyakit yang lebih lanjut. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.